Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 43. Aku bisa berbuat lebih dari ini. Mata berpaling ke arah perempuan parubaya itu yang sedang melangkah menaiki mimbar. Teti, apa maksudmu dengan semua ini? Jangan mengada-ngada hanya untuk merusak acara ini. Tanya Bu Sulis pada Bu Teti yang masih melangkah ke arah kami bersama keluarganya. Aku tidak mengada-ngada. Perempuan itu telah membohongi kalian. Dia sudah menikah dan masih berstatus istri orang. Ini aku bawa buktinya. Surat nikah beserta foto-foto pernikahannya. Bu Teti menyerahkan 2 buah surat nikah dan beberapa foto usang pada Bu Sulis. Apa aku bilang? Rini itu bukan malaikat yang seperti kalian bilang. Lihatlah, mana ada malaikat yang tega berbohong di depan orang banyak. Ngakunya masih single, tetapi sudah bersuami. Sungguh memalukan. Safira sengaja mengeraskan suaranya untuk memperdengarkan pada kawan-kawannya yang masih tercengang menatap ke arah panggung. Diam, Safira. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi jangan banyak bicara sebelum ada pembelaan dari Rini. Balas Nindi. Pembelaan apa lagi yang kamu mau dengar dari perempuan seperti Rini? Ibu itu sendiri yang mengatakan kalau Rini masih berstatus istri orang. Mulutmu memang tidak bisa diam kalau tidak ditempel penangkal pampir. Diamlah, dan kita dengarkan apa jawaban Rini. Mulut bawel Safira kini mulai diam setelah Nindi membentaknya. Rini, apa kamu bisa jelaskan semua ini? Wajah Bu Sulis pucat. Apa yang mau dia jelaskan? Mengangkat wajahnya saja, mana dia berani? Memang sedari tadi, aku hanya menunduk untuk memikirkan strategi bagaimana cara membalas perempuan ini. Reno, apa aku bilang? Rini ini tidak sebaik yang kamu pikirkan. Dia rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang dia mau. Aku pernah melihatnya, bukan cuma sekali. Dia nego dengan pria seumuran ayahnya di sebuah kafe. Meli datang, hingga suasana semakin runyam. Aku sadar kalau mereka melakukan kerjasama demi menghancurkan dan membuatku malu di depan banyak orang. Tutup mulutmu, Meli. Jangan memfitnah orang kalau kamu tidak ada bukti. Bentak Reno pada perempuan yang sedang menaiki tangga menuju ke atas mimbar. Aku tidak akan berani bicara seperti ini kalau aku tidak ada bukti. Itu sama halnya dengan merusak namaku sendiri. Setelah melihat ini, apa kamu masih mau membelanya? Meli bertepuk sebanyak 3 kali, hingga lampu dalam ruangan aula padam sebagian. Sebuah layar tancap menghadap ke dinding. Terlihat gambarku dan Pak Yusuf di dalam sana, sedang duduk. Kami memang terlihat sedang berbisik, membicarakan hal penting waktu itu. Sepintas, orang pasti berpikir kalau kami sedang melakukan negosiasi. Itu kan Pak Yusuf, pengacara handal di kota ini. Aku kira dia orang taat agama. Ternyata pencinta rumput hijau. Hahaha. Tawa seorang bapak, diikuti yang lain. Di zaman ini, mana kita tahu yang mana malaikat, yang mana jin. Terkadang, orang yang kita anggap agamanya baik, tutur katanya sopan. Tapi di luar sana, hampir tiap malam ke hotel bersama perempuan-perempuan muda. Mungkin rumput di rumah sudah tidak segar lagi, sehingga dia mencari rumput segar di halaman tetangga. Hahaha. Balas seorang pria bertubuh sejahtera, sambil tertawa memegangi perutnya yang sedikit buncit. Kembali lampu dalam aula menyala, setelah suasana kembali kondusif. Rini, sekarang kamu pergi, dan jangan lagi menampakkan wajahmu di hadapanku.
Aku tidak ingin memiliki menantu yang mirip barang bekas yang dijual bebas di pasaran. Suara Bu Sulis tajam dengan penuh penekanan. Baru kali ini, aku mendengar api kemarahan pada perempuan parubaya itu. Dan yang membuatku sakit hati, dia menyamakanku dengan barang bekas. Kuangkat sedikit kepalaku, lalu menatap ke orang-orang yang ada di hadapanku. Baiklah, kalau Anda lebih percaya mereka ketimbang aku. Tapi aku ini bukan barang bekas yang ada di pasaran seperti yang Anda bilang tadi. Sebelum aku pergi, biarkan aku menjawab semua pertanyaan serta tuduhan yang dilontarkan orang-orang ini padaku, demi untuk menjaga nama baikku. Yang pertama, aku memang istri orang. Tapi itu dulu, aku sudah cerai, dan aku punya bukti. Sebelum kulanjutkan ucapanku, kuberanikan diri untuk maju ke depan, mengambil mikrofon yang dipegang oleh MC. Apa yang ingin kamu lakukan? Bentak Bu Teti. Kamu tadi sudah bicara, dan sekarang giliranku. Apa kamu takut? Semua kedokmu dan keluargamu aku bongkar di sini. Jangan macam-macam, Rini. Ini tempat umum, dan sedang diadakan secara langsung di sini. Terlihat kepanikan di wajah Bu Teti. Itu malah bagus, supaya semua penduduk kota tahu siapa kalian sebenarnya. Kuangkat sedikit ujung bibirku. Hendra, jika perempuan itu, jangan sampai dia bicara yang bukan-bukan tentang keluarga kita. Hendra mencoba maju, tapi segera dihalangi Reno. Sekali kamu menyentuhnya, maka kulempar kamu turun dari atas panggung ini. Kenapa kalian takut sekali jika Rini bicara? Aku curiga, kalian takut kalau sampai Rini membocorkan rahasia kalian. Memang kalian ini keluarga aneh. Tadi Rini diam saat kalian serang. Tapi sekarang saat Rini hendak membela diri, kalian pada panik. Reno, ini bukan urusanmu. Bentak Hendra. Semua yang terjadi di sini, apalagi itu mengenai karyawanku, menjadi urusanku. Ada tidaknya kalian di sini, aku akan tetap menyuruh Rini untuk menjawab apa yang kalian tuduhkan padanya. Paham? Hendra dan yang lain hanya bisa saling menatap. Rini lanjutkan, biar mereka jadi urusanku. Coba kalian perhatikan keluarga ini. Mereka tampak baik di luar, tapi di dalamnya jangan ditanya. Ibarat kedondong, mulus di kulit, tapi kasar di dalam. Mereka memperlakukanku bak asisten rumah tangga saat aku masih menjadi mantu di keluarga mereka. Uang 1 juta untuk jatah bulanan, tapi lagaknya mau makan enak. Membawa perempuan lain ke dalam kehidupan rumah tangga kami untuk menggeser posisiku sebagai istri. Dan satu lagi, mereka merencanakan untuk menguasai tanah dan rumahku demi kepentingan mereka. Omong kosong apa? Apa aku harus panggilkan Pak Yusuf kemari untuk membuktikan semuanya? Bu Teti sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Aku sungguh puas membuat mereka malu di depan umum. Kenapa hanya diam? Apa kalian takut kalau sampai kedok kalian terbongkar di sini? Hari ini, tega sekali kamu mempermalukan ibu ini. Beliau ini sudah tua, dia sepantasnya kamu berbuat seperti itu padanya. Meli merangkul pundak Bu Teti, seakan-akan dia ikut merasakan kepedihan perempuan itu. Tega katamu? Tadi saat dia mempermalukanku, apa dia tega padaku? Makanya jangan menanam kalau tidak ingin menuai. Dan kamu Meli, tadi kamu menuduhku sering nego dengan bapak-bapak. Aku curiga kalau kamu sendiri yang sering melakukan hal itu. Buktinya, kamu sering sekali ditolak oleh Pak Reno, tapi kamu masih terus mendekatinya. Kalau kamu memang perempuan baik-baik, kamu tidak bakalan datang lagi untuk mengemis cinta. Tapi nyatanya, kamu semakin gencar
karena kamu ada niat terselubung di balik itu. Benar juga kata perempuan itu. Sudah meninggalkan Pak Reno saat terpuruk dan kembali datang saat Pak Reno kembali jaya. Amit-amit memiliki istri macam itu. Senangnya saja dia mau. Saat susah, dia akan pergi lagi. Ucap seorang pria di bawah sana, hingga membuat wajah Meli merah menahan malu. Beraninya kamu menghinaku di depan banyak orang. Rasakan ini. Meli mengangkat tangannya ke udara. Belum sempat tangan itu mendarat di pipiku. Kutangkap, lalu sedikit kuputar. Hingga tak kaya lagi, suara Meli melengking, hingga bergema dalam ruangan aula. Lepaskan, sakit. Sedikit kudorong tubuh Meli, hingga berbenturan dengan Bu Teti. Aku melangkah mendekati mereka. Sekali lagi kalian macam-macam denganku, aku tidak akan segan berbuat lebih dari ini. Camkan itu baik-baik. Kulanjutkan langkahku menuruni mimbar. Rini, tunggu. Ibu mau bicara denganmu. Cegah Bu Sulis padaku, tapi aku tidak mau menggubrisnya. Aku sudah sakit hati dengan ucapannya tadi. Ibu, tolong bantu aku. Teriak Reno saat aku sudah di bawah panggung. Sepertinya Bu Sulis pingsan, tapi aku tidak peduli. Tetap kulanjutkan langkahku keluar dari dalam aula diikuti Nisa.